Halo, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu lagi di vlog Juru Baca, saya Hasan Aspahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Saya belakangan ini sedang menulis serangkaian puisi. Kayaknya udah 21 puisi deh. Tentang masa kecil saya, tentang kehidupan saya di kampung dulu. Eh, Bukan sebuah modus penulisan yang baru sebenarnya buat saya, karena di beberapa buku puisi saya sebelumnya saya juga banyak menulis tentang masa kecil. Misalnya kenangan tentang ibu saya membuat tape setiap hari lebaran itu pernah saya tulis. Pengalaman saya bermain di kebun kelapa, dan itu adalah kebun ayah saya, pernah saya tulis. Tapi tentu dengan sudut pandang, dengan pemaknaan yang berbeda. Yang sedang saya tulis sekarang, misalnya tentang guru saya, tentang guru agama saya, tentang uh, macam-macam, tentang tetangga saya, tentang sekolah saya, teman-teman sekolah saya gitu. Uh, saya lebih banyak bercerita, lebih ke naratif, balada epik naratif gitu. Jadi tidak, bukan saja yang imajis liris seperti itu. Saya benar-benar lebih banyak bercerita. Tentu ada bagian-bagian di mana saya menyelipkan atau memasukkan makna dari apa yang saya ceritakan itu. Jadi tidak sepenuhnya hanya bercerita gitu. Model penulisan seperti itu tentu dengan banyak perbedaan, tapi saya meniru atau uh, mengambil contoh sajaknya Pablo Neruda di Notebook. Di Notebook itu Pablo Neruda bercerita tentang ayahnya, seorang misalnya pekerja di rel kereta api, tentang uh, tempat kelahirannya, tentang masa kecilnya, dan itu juga ditulis pada saat dia berumur lanjut gitu. Jadi ada momen lain yang membuat saya menulis. Tahun ini kan saya 50 tahun. Nah, saya kayak ngerasa ini momennya saya menulis lebih banyak tentang itu, karena kemungkinan saya merasa belum tentu seperti itu gitu, bahwa mungkin lewat dari tahun ini mungkin saya semakin lupa tentang hal itu gitu. Ternyata tidak gitu. Ternyata ketika saya mulai menulis satu puisi, saya teringat hal lain yang selama ini nggak pernah teringat. Muncul lagi, jadi detail-detail masa kecil yang selama ini kayak gak pernah diingat karena memang tidak punya alasan untuk mengingat itu, tidak punya kepentingan untuk mengingat itu gitu, tiba-tiba muncul. Nah, itu persis seperti yang dirumuskan Pak Sapardi Djoko Damono di eh, Permainan Makna, esainya yang di buku Sihir Rendra Permainan Makna, itu kumpulan-kumpulan esai Pak Sapardi. Nah, di situ beliau macam bercerita proses kreatifnya tentang menulis puisi, dan masa kecil itu penting banget buat Pak Sapardi gitu. Dan dia menulisnya kan pada saat dia dewasa gitu, pada saat dia, dan juga bukan mungkin seperti saya sekarang, tidak pada masa-masa awal beliau menyair, tapi ketika ketika sudah 20 tahun, sekian puluh tahun menulis, 20 tahun, hampir 30 tahun menulis, baru beliau mengingat masa kecil itu. Eh, nah, itu beliau bilang ternyata sudut-sudut yang luput dari masa lalu itu tiba-tiba muncul lagi, dan itulah melahirkan buku puisi-puisi dalam buku Pak Sapardi yang eh, Perahu Kertas. Dan ya, Perahu Kertas sebagian juga ada di Sajak Mata Pisau, sebagai saja tentang masa kecil beliau. eh Nah, tapi pilihannya Pak Sapardi adalah dia menulis sajak yang imajis liris. Sementara saya memilih bercerita. Jadi tokoh itu ya teman-teman saya
kalau dia membaca dan dia tahu itu siapa gitu, ini warung siapa, bahkan ada nama yang memang saya sebutkan gitu. Memang saya tidak ingin membuat ikhtisar, saya tidak ingin membuat generalisir gitu, tapi saya benar-benar ingin menuliskan apa adanya, bercerita naratif, dan itu belum pernah seintens. Saya tidak pernah membuat puisi, serangkaian puisi yang seperti itu. Berapa jumlahnya? Antara 25 sampai 30 kira-kira gitu, dan rasanya sampai 21 aja saya udah mulai kesulitan. Nah, itu energi namanya, energi gagasan itu punya energi. Jadi saya sudah melatih itu sebenarnya dari buku-buku saya. Ketika saya membaca tentang komik gitu, saya terus menggali tentang komik gitu sampai menurut saya energinya habis, energi gagasan itu habis gitu, dan saya nggak bisa memaksa karena kalau saya lanjutkan dia bukan lagi sajak yang ditulis dengan energi yang kuat, sajaknya jadi lemah, sajaknya jadi enggak. Saya pasti akan menganggap itu tidak cukup sebagai untuk mengucapkan sesuatu. Bahan yang mau dia diucapkan sudah habis. Nah, saya selalu memakai penjelasan itu kan, Bapak, puisi itu tentang menulis apa, mau nulis apa, dan bagaimana menuliskannya. Mau menulis apa itu kan bahannya gitu. Bagaimana menuliskannya itu yang harus dicari dari puisi ke puisi, bagaimana menuliskannya. Setiap puisi menjadi khas. Nah, ketika bahan yang mau nulis apa itu sudah habis, pasti akan habis gitu. Ya sudah, berhenti menulis gitu. Ini yang sekarang saya sedang kerjakan ini rasanya akan ya sampai maksimal 30 gitu, atau 25 sampai 30 gitu. Ada yang ingat banget gitu, tapi juga tidak akan saya tuliskan. Mungkin nanti di project lain, karena ini soal pembagian tema saja gitu. Ini misalnya tentang kiai besar di kampung saya, itu saya nggak akan menuliskan bersamaan dengan puisi-puisi yang sedang saya tulis tadi. Mungkin nanti akan saya tuliskan di kesempatan lain, di project penulisan lain gitu. Jadi kira-kira begitu, antara lain cara saya membuat alasan supaya saya tetap menulis puisi. Jadi memikirkan sebuah, ya katakanlah tadi saya menyebut ke project penulisan buku gitu. Nah, tahun ini itu harus selesai dan itu harus terbit. Karena itu saya punya energi gagasan itu, energi kreatif untuk mengerjakan itu gitu. Selama saya ngerasa bahannya masih cukup, bahannya masih kaya, masih berlimpah-limpah, saya akan meneruskan. Selama saya masih punya energi untuk mencari cara mengucapkan bahan-bahan itu, saya akan meneruskan. Saya akan berhenti ketika oke, ini sudah habis, ini sudah kering, ini mungkin masih ada sisa-sisa tenaga, tapi tidak akan mendorong saya menghasilkan puisi yang memuaskan saya. Dan oke, berhenti. Gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.